Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran ekonomi. Sepertinya anak-anak ustazah sudah siap belajar ya. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin. Nah, ada yang masih ingat apa yang dibahas pada pertemuan kemarin? Iya, tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, jadi kita sudah kenal tuh ilmu ekonomi itu apa. Terus ada pembagian ilmu ekonomi ada berapa saja. Terus ada lagi tentang tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi, ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang membedakan kebutuhan dan keinginan. Ustazah, kebutuhan itu apa? Memangnya beda dengan keinginan? Mari kita simak bersama. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Nah, jadi sesuatu yang kita perlukan agar kita bisa bertahan hidup itu disebut dengan kebutuhan. Sedangkan keinginan itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Belum tentu dia adalah suatu kebutuhan kita. Misalkan kita sebenarnya membeli sepatu. Nah, membeli sepatu misalkan satu ya, biasa kan satu ya. Nah, satu barang saja atau satu buah sepatu itu sudah cukup untuk kita. Sementara karena kalian nih lagi jalan di mall, melihat sepatu yang ini diskon, sepatu yang ini diskon, mau diborong semua. Nah, keinginan kita untuk memborong semua barang yang diskon tadi, misalkan seperti sepatu tadi, itu disebut dengan keinginan. Jadi sudah bisa kan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda tiap orangnya, ya kan? Coba tanya saja sama teman yang nggak suka olahraga, dia membutuhkan barang olahraga atau tidak? Nah, itu contohnya. Jadi kebutuhan manusia itu bisa berbeda-beda, ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, tingkat usia. Nah, jika usia kita berbeda, tentu barang kebutuhan kita juga akan berbeda. Yang kedua, tingkat pendidikan. Nah, jadi jika misalkan anak SD dengan anak SMP dan anak SMA, itu sudah tentu barang kebutuhannya beda atau barang yang dibutuhkannya beda. Selain itu ada tingkat pendapatan. Nah, jika pendapatannya tinggi atau banyak uangnya nih, akan beda kebutuhannya dengan uang yang jumlah uangnya terbatas atau pendapatannya rendah, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan mengenali kebutuhan apa saja yang akan nantinya kita penuhi baik sekarang, akan datang, ya. Langsung ustazah mulai saja pada pengelompokan kebutuhan menurut intensitasnya. Ustazah, apa sih kebutuhan menurut intensitasnya? Nah, jadi kebutuhan menurut intensitasnya itu dia dikategorikan berdasarkan tingkat keseringannya barang itu kita pakai, ya. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada
kebutuhan sekunder, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kita bahas dulu nih tentang kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi untuk bertahan hidup. Di sini Ustazah misalkan saja sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan adalah tempat tinggal. Nah, yang kedua ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini dia akan kita penuhi setelah kita memenuhi kebutuhan primer kita dulu. Misalkan di sini kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan akan televisi, radio, sepeda motor, mobil, ya kan? Nah, berikutnya ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier ini disebut sebagai kebutuhan barang mewah. Nah, kita sudah memenuhi kebutuhan primer kita, sekundernya juga sudah. Yang ketiga ada kebutuhan primer. Nah, biasanya kebutuhan tersier ya. Nah, kebutuhan tersier ini biasanya contohnya membeli mobil sport, misalkan investasi, membeli emas, itu sudah merupakan kebutuhan tersier. Nah, selain itu apalagi Ustazah dalam pengelompokan kebutuhan? Nah, kebutuhan juga dibedakan menurut sifatnya. Di sini ada dua, yaitu kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Nah, kalau kebutuhan jasmani berarti kebutuhan untuk jasmani kita, tubuh kita, misalkan agar kita selalu sehat, kita selalu berolahraga. Terus selain itu kita juga memerlukan istirahat yang cukup. Itu adalah kebutuhan jasmani. Nah, kalau yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan ruh kita atau jiwa kita. Contohnya seperti beribadah, rekreasi. Nah, berikutnya kebutuhan juga dibedakan menurut subjeknya. Subjeknya ini berarti jumlah orangnya ya. Yang pertama ada kebutuhan individu, yang kedua ada kebutuhan kolektif atau bersama. Nah, kebutuhan individu berarti kebutuhan perorangan. Nah, jadi kan yang namanya kebutuhan itu bisa beda antara yang satu orang dengan yang lain. Jadi kebutuhan perseorangan itu disebut dengan kebutuhan individu. Yang kedua ada kebutuhan kolektif atau bersama. Contohnya seperti apa Ustazah? Kita sama-sama membutuhkan jalan raya? Ya. Kita sama-sama membutuhkan jembatan? Iya. Kita sama-sama membutuhkan rumah sakit umum? Iya. Terus kalau kita jadi seorang pelajar, berarti kita sama-sama membutuhkan perpustakaan? Iya. Nah, terus karena kita seorang muslim, kita juga sama-sama membutuhkan tempat beribadah, misalkan masjid atau musola, ya kan? Nah, yang terakhir, kebutuhan ini juga dibedakan menurut waktunya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang, yang kedua ada kebutuhan akan datang. Nah, kalau kebutuhan sekarang berarti dia mau tidak mau harus dipenuhi sekarang. Misalkan ketika hari ini kita sakit, kita harus hari ini juga untuk berobat, misalkan. Itu contohnya ya.
Nah, kalau yang kebutuhan akan datang ini adalah kebutuhannya yang nanti akan terjadi. Nah, Ustazah simpulkan beberapa pengelompokan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya terbagi menjadi 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan menurut sifat atau sumber yang merasakan terbagi menjadi 2. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi 2. Kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif atau bersama. Yang terakhir, kebutuhan menurut waktunya terbagi menjadi 2. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, itu tadi pengelompokan kebutuhan manusia. Di video berikutnya, nanti kita akan membahas tentang barang yang akan kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari.